lagi barengan kami, tim Rani Rio Evinurvi Channel. Di video kali ini kami kembali meliput perkembangan dan kondisi terkini pembangunan JLS dari arah Tambak Rejo tembus ke Pantai Pasur, jurusan ke JLS Tulungagung ya bosku ya. Kali ini videonya kita mulai dari Pantai Pangi ya bosku ya, karena di kawasan Pantai Gayasan itu pembangunan masih berlanjut dan tadi saat kami melintas itu masih disiram air ya. Bahkan di perbatasan masuk JLS ke arah Pasur itu di kawasan Tambak itu di portal gitu ya bosku ya, tapi karena kami menggunakan sepeda motor dan kami hitungannya masuk warga lokal, jadi kami diperbolehkan lewat gitu ya. Sekali lagi kami mulai perjalanan kami atau liputan ini dari kawasan Pantai Pangi, dan karena memang yang tembusan ke arah sini tadi di kawasan Pantai Tambak itu di portal, jadi ya kendaraan ya lumayan sangat lengang ya bosku ya. Setelah memasuki Pantai Pangi, selepas Pantai Pangi ini kita akan melewati beberapa spot memancing ya bosku ya. Ada beberapa luang alias cekungan air yang lumayan luas, yang dari yang terkecil di depan sana nanti kita akan melewati yang namanya Luweng Sanggung Bendo gitu ya bosku ya. Itu salah satu spot memancing, tapi lokasinya sedikit lebih jauh dengan jalan lintas ini ya bosku ya. Luweng Sanggung Bendo ini ya lebih kecil ya, diameter area kubangan airnya dibandingkan dengan Luweng Ngembak, apalagi jika dibandingkan dengan Rowo Ngembak gitu ya bosku ya. Spot paling favorit itu ya Rowo Ngembak yang dekat dengan JLS ya bosku ya. Dan kondisi jalannya seperti ini bosku, ini masih proses pembangunan dan ada truk muatan tebu karena ini memasuki musim panen alias musim giling ya bosku ya. Di samping kiri ini di selatan jalan sekali lagi ada sebuah cekungan air. Biasanya spot memancing di sana itu kelihatan kecil ya, itu merupakan Luweng Sanggung Bendo gitu ya bosku ya. Sekali lagi ada Luweng Sanggung Bendo yang barusan kita lewati ya bosku ya. Di depan sana nanti juga masih ada satu spot memancing lagi yang lumayan populer sebelum kawasan pantai atau air terjun Umbulwaru ya bosku ya. Itu ada Luweng Ngembak. Lokasinya tidak jauh dari Luweng Sanggung Bendo ya bosku ya. Kurang lebih ya sekitar cuma beberapa menit bosku ya. Bisa panjenengan atau hitung sendiri. Itu lihat di samping sana, di samping selatan, dan selatannya itu sudah laut lepas ya. Itu memasuki area kawasan Pantai Umbulwaru. Pantai Umbulwaru itu ada air terjunnya bosku yang langsung jatuh ke laut lepas gitu ya. Jadi ya lumayan indah gitu ya. Saya tidak tahu ini ada mobil ini lewatnya tadi lewat mana, tapi yang pasti di kawasan tadi di perbatasan ke arah sini itu di Pantai Tambak Rejo itu di portal ya bosku ya. Ini mungkin nanti bakalan dijadikan rest area gitu ya bosku. Ini nanti mungkin bakalan banyak lapak-lapak gitu ya. Ini arah ke Pantai Umbulwaru ya bosku ya. Dan sekali lagi Pantai Umbulwaru itu jalannya ya masih cukup ekstrim gitu ya bosku ya, karena memang belum terlalu ada banyak pembangunan gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah JLS-nya sudah rampung, pemerintah Blitar atau mungkin ada investor ya bisa membangun di situ gitu ya, supaya pantainya lebih indah. Selain ada pesisirnya, juga ada kedung ya, di kedung di atas yang bisa dipakai buat mandi, tapi hati-hati jangan sampai terlalu mendekat ke tebing, karena itu tebingnya ya nggak terlalu tinggi banget enggak, tapi ya berbahaya gitu ya bosku ya. Dan ini ke arah Pantai Pasur, lumayan sangat bagus ya ini viewnya, kanan kiri itu tebing, tapi ini memang belum selesai 100%, jadi kalau bisa ya
kita tunggu saja sampai nanti selesai terus diresmikan gitu ya bosku, biar panjenengan tidak kecewa gitu ya. Ya seperti ini kondisinya sekarang bosku. Ini masih, sekali lagi, masih proses pembangunan, masih tahap penyelesaian gitu ya bosku ya. Kalau warga sekitar bawa pakan ternak itu ya tentu ya boleh lewat, karena memang tempatnya memang di sini gitu ya bosku ya. Ya sekali lagi perkembangan JLS dari Pantai Tambak Rejo ke arah Pantai Pasur, tembusan JLS Tulungagung ya seperti ini bosku ya. Dari air terjun dan Pantai Umbul Waru tadi, sebenarnya di daerah sini juga masih ada beberapa pantai ya bosku ya. Tapi sebenarnya saya sendiri juga kurang familiar dan nggak pernah ke pantai tersebut ya. Di antaranya ada Pantai Ranten, terus ada Pantai Begagu juga ya bosku ya. Ini saya salah sebut atau penyebutannya benar atau salah. Kalau misalnya keliru ya mohon maaf, silahkan benarkan di kolom komentar ya. Soalnya biasanya itu saya sering nyebut Pantai Sine gitu ya, tapi ternyata pakai E ya, bukan pakai E gitu ya bosku ya. Kita akan memasuki kawasan Danau Rawangembak. Lokasinya benar-benar dekat dengan JLS, bersebelahan gitu ya, benar-benar di pinggir jalannya JLS gitu ya bosku. Tapi kalau musim seperti ini airnya kemungkinan agak sedikit surut gitu ya bos ya. Danau Rawangembak ini spot mancing yang paling jos ya. Tapi untuk sekarang itu karena saking banyaknya pemancing, ikannya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena memang sudah lama nggak mancing di sini gitu ya bosku ya. Ya seperti ini kondisinya, masih banyak kerikil-kerikil. Kalau nggak hati-hati bisa berbahaya. Ini pinggirannya sudah diaspal, sudah selesai. Kita nunggu peresmian ya bosku ya. Ya kita doakan saja semoga segera rampung, terus yang pekerja proyeknya itu selamat, lancar kerjaannya, dan ya gajiannya juga lancar gitu ya bosku. Oke, kita memasuki kawasan Danau Rawangembak, spot mancing paling jos. Padek kene ae kok padek ora mandek kok mulih ora enak mancing no. Oh, Rawangembak ngene iki jenenge. Ngendi kok? Rawangembak kok. Lah iya. Lokasimu mancing to. Ngene kok gampang lali lho. Kene anyar kok. Model wae juga es dhewe sih. Ora enak wong blah bakul es tok enake. Wis mulih urung-urane kok engko jek rame arek sini bareng ngurung kok. Kae kok wong mancing kok. Ora enak wong mancing mekur sitok-tok. Kae apa kulon barang kae? Aku betul kuwi kaya dandan-dandan kuwi kuwi. Lagi malah kepepet dalan gitu. Bingung ya. Malah kepepet dalan lho kaya ngene lho saiki. Aku odo yo anu. Jenenge ngembak, kowe iki penggamu rene kok malah bil kampon. Oh. Aku itu apa jendol ngono ae lho. Tetep apa jendol. Gitara? Jendol. Anak gitar. Gitar tuh kayak tok mana ya. Ada tok ngene iki. Ayo. Oke sobat semuanya, kami kembali melanjutkan perjalanan ya. Ini sudah mendekati kawasan perbatasan JLS Blitar dengan JLS Tulungagung ya bosku ya. Nanti di pertigaan arah ke Pasur itu nanti baratnya lagi itu sudah area Kabupaten Tulungagung. Dan kita nanti coba tembus dari Pantai Sine Cemorosewu ke kawasan Brumbun Opoh gitu ya bosku ya. JLS-nya itu di sana itu sampai mana gitu ya bos.
Dan ini sudah mendekati kawasan Pantai Pasur seperti yang sudah kita sebutkan. Sebelum Pantai Pasur itu ada pantai-pantai apa saja tadi sudah kita sebutkan ya. Ada beberapa yang memang kita tahu, ada beberapa yang memang kita kurang familiar gitu ya. Yang kita tahu itu ada Pantai Umbul Waru, alias di sana ada air terjunnya, terus sama Rowong Embak itu ya kita sering mancing di situ, sama kawasan Pantai Pasur ya bosku ya. Selain itu kami jujur juga kurang familiar gitu ya bos. Ini kita sudah memasuki kawasan hampir perbatasan yang belum selesai dibangun ya. Ini lumayan lama pembangunannya, tapi yang kami tahu kemarin tuh kami lewat sini tapi nggak kita review gitu ya, nggak kita bikin video maksudnya. Itu sudah ada banyak sekali alat-alat berat di bawah sana, karena kalau belok ke kanan alias ke utara ini kita memasuki kawasan Bulu Lawang bosku. Kalau di sini ini masih sama ya, masih seperti ini belum diaspal, dan ternyata pengaspalannya itu berlapis-lapis ya bosku ya. Mungkin kalau sudah halus itu nanti dasarnya ada, nanti bakalan diaspal lagi, lebih tebal lagi. Soalnya kami lihat tadi itu di Pantai Gayasan sebenarnya jalannya sudah halus, tapi tiba-tiba di atasnya itu diaspal lagi, lebih berlapis-lapis gitu ya bosku ya. Jadi ini selesainya kapan? Ya mohon maaf kita kurang tahu ya, tadi kita lupa menjelaskan ya. Di kawasan Pantai Gayasan tuh padahal jalannya sudah halus, tapi dipertebal lagi gitu ya bos ya. Ini memang memasuki kawasan perbatasan ya seperti ini ya bosku ya. Ya yang ada ini hanya warga lokal gitu ya bos ya. Kita memasuki, biasanya di depan sana itu di portal bosku, jadi kendaraan itu ya nggak bisa masuk gitu ya bos ya. Tapi kemarin tuh banyak sekali alat berat ya di sana, jadi kita lihat saja nanti apakah kita bisa lewat atau enggak gitu ya. Ini masih pemadatan ya, ini sebelah kiri atau sebelah selatan ini belum dilakukan agregat ya bosku ya. Belum ada agregat itu belum ya bos ya. Tapi masih pemadatan di depan sana. Kita lihat ini kameranya nggak tahu kenapa tiba-tiba gelap padahal ini siang hari ya. Ternyata banyak sekali alat berat yang sedang mengeruk-ngeruk ya, karena ini memang lagi proses pekerjaan ya bosku ya. Biasanya orang dari arah Tulungagung itu yang bawa motor itu biasanya kecewanya itu di sini, dikiranya sampai tembus ke Pantai Tambak itu ya masih seperti ini ya dulunya. Tapi sebenarnya ini sudah di atas tadi itu sudah halus ya bos ya. Ya seperti ini bosku. Di depan ada alat berat, kita berhenti sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita sudah berada di baratnya alat berat tadi ya. Kita bisa lewat, dan di pos-pos itu juga ada yang jaga ya bos ya. Sekali lagi, daripada panjenengan kecewa, sebenarnya memang belum boleh lewat sini ya. Tapi ya karena kita emang orangnya itu ya dablek ya, kita maksa lewat gitu ya bosku ya, untuk meliput kondisi perkembangan GLXC seperti apa. Ini kita sudah memasuki kawasan Pasur bosku. Kalau ke kanan atau ke utara itu tembusan kawasan Bulu Lawang, Bakung itu ya bosku ya, Monumen Trisula. Sementara ini kita ke arah Pantai Sine gitu ya. Dari Pantai Sine kita nanti coba Pantai Sine ke arah Brumbun, itu sudah tembus ke Popoh atau belum. Nanti kalau tembus lagi kita langsung mentok ke Pantai Perigi Trenggalek bosku ya. Ini di depan sana itu ada ke arah selatan itu ke arah Pantai Pasur ya bosku ya. Kalau Pantai Pasur itu kami sudah sering, nanti kita tag ya, kita tag videonya ya bosku ya, supaya panjenengan bisa melihat Pantai Pasur itu seperti apa. Playlistnya nanti kita tempel atau kita post di post pin komentar ya. Ini kalau ke selatan itu ke arah Pantai Pasur ya bosku ya. Sekali lagi, ini kita sudah bikin video 3 ini kalau nggak salah ya. Dan setelah Pantai Pasur ini ya sudah memasuki kawasan Tulungagung ya bos ya.
Pantai Pasir itu ada apa ya, pasir besinya gitu ya bosku ya. Jadi pasirnya itu padat dan menghitam mengkilap gitu ya bosku ya, seperti yang ada di kawasan Pantai Jelodo gitu ya bos. Dan sekali lagi ini setelah melewati Pantai Pasir ini JLS-nya agak menjorok ke bagian utara alias rodok ngalor titik gitu ya bosku ya. Jadi pemandangannya itu pantainya itu nggak terlalu kelihatan karena memang agak menjorok ke utara, agak sedikit menjauh dari pesisir pantai gitu ya bosku ya. Sebenarnya di kawasan Pantai Pasir ke arah barat itu ada beberapa pantai lagi ya bosku ya. Ada Pantai Weden Putih gitu ya. Terus ada Pantai Watu Tengah, terus ada Pantai Geger Sapi, terus ada Pantai Ngadian. Tapi kita ya kurang familiar gitu ya bosku ya. Yang kita tahu ya Pantai Molang sama Pantai Pacar gitu ya. Pantai Molang sama Pantai Pacar itu yang ada penangkaran udangnya itu loh bos. Itu pemandangannya benar-benar syahdu ya. Do I need to say that I really hate how you make me feel? Begging me to stay, you were gonna change. No one likes the sequel. It's always worse how it hurts, 'cause you love the first one. Hopes were high, brand new guy. Oh, how disappointing. R.I.P. to what made us happy. You said that you love me, but I got the receipts. R.I.P. to all your hopes and dreams. You think you're fooling me, but I got the receipts. Talking to your friends, they know how to bend like Olympic gymnasts. Try to blend the truth with a better view, almost like an artist. It's always worse how it hurts, 'cause you know they're trying. Save your brand, loyal man with a thing for lying. R.I.P. to what made us happy. You said that you love me, but I got the receipts. R.I.P. to all your hopes and dreams. You think you're fooling me, but I got the receipts. Yeah, I got the receipts. You scared? It's always worse how it hurts when you say you're sorry. Hopes were high, now they've died. May they rest in silence. R.I.P. to what made us happy. You said that you love me, but I got the receipts. R.I.P. to all your hopes and dreams. You think you're fooling me, but I got the receipts. My hopes are rolling in their graves. Bonsai dreams in the night. Ya seperti ini bosku, sekali lagi kondisinya, kondisi terbaru dan terkini
JLS Tulungagung ya bos. Ini kita berada di area perkebunan Pucang Laban, kecamatannya ya Pucang Laban, kabupatennya ya Tulungagung ya bosku ya. Ini sudah mulai ada lapak-lapak, ada warung-warung di pinggir jalan. Ini banyak sekali yang komen itu nanti full warung malah kelihatan kumuh, ya gimana ya bos ya. Kalau nggak ada warung ya susah, kalau ada warung kalau nggak tertata ya memang kurang bagus ya pemandangannya gitu ya bosku ya. Ini bosku, ini sudah memasuki kawasan Pantai Molang. Ini ada penangkaran udang di sebelah kiri jalan kalau dari arah Blitar ya bos ya. Kalau dari arah timur itu kiri jalan ini ada penangkaran udang. Nanti kalau kurang jelas pulangnya nanti dari arah sini ke arah Blitar, dari JLS Brubun ke arah JLS Tambarjo. Nanti kita setiap ada view yang indah kita berhenti, kita bikin video drone-nya ya bosku ya. Atau kalau nggak berhenti kita nanti kita nanti mampir ke pantainya bosku ya. Kita masuk ke kawasan pantainya, bayar tiket juga nggak apa-apa demi memuaskan rasa penasaran gitu ya bosku ya. Ini bosku, ini Pantai Pacar, Pantai Molang. Kalau ke kiri ini kita masuk ke kawasan Pantai Molang dan Pantai Pacar. Di depan sana itu ada Pantai Kelinci dan Pantai Ngelinci. Nanti pas ke arah dari arah barat ke arah timur, satu persatu kita masuki kawasan pantainya ya bosku ya. Nah nanti bayar tiketnya gimana ya? Nggak apa-apa, tetap kita bayar bosku ya. Seperti yang terlihat di video ya bosku ya, kondisi JLS Tulungagung benar-benar amat sangat lengang ya. Kami kurang tahu apakah mungkin karena kami masih terlalu siang ya kesininya, tapi seharusnya enggak ya bosku ya. Seharusnya jam segini itu ya banyak wisatawan. Kalau memang ramai itu seharusnya jam segini banyak wisatawan. Nanti sampai pantai sini itu agak sorean, jadi kita bisa menikmati sunset gitu ya. Tapi kalau ini beneran amat sangat lengang bosku ya. Ini nggak mengada-ngada, ini terpampang nyata di video yang panjenengan tonton. Kawasan JLS Pantai Sine ke arah Pasur ataupun sebaliknya itu ya amat sangat sepi gitu ya bosku ya. Ini nanti kita akan memasuki kawasan wisata Kedung Tumpang ya bosku ya. Di depan ini nanti akan memasuki JLS Perempatan Mekah gitu ya bosku ya. Kalau lurus itu ke sini, kalau belok kiri alias belok kanan ke selatan itu ke Pantai Kedung Tumpang. Kalau ke kanan ke arah utara itu kawasan Pucang Laban gitu ya bosku ya. Dan beneran amat sangat sepi gitu ya bosku ya. Bisa panjenengan lihat, ini nanti ada satu pantai, habis itu ya Perempatan Mekah ya bosku ya. Seperti yang sudah kami review atau kami videokan informasinya di video kami yang waktu ke JLS sini gitu ya bosku ya. Ini benar-benar amat sangat lengang suasananya ya di siang hari ini. Padahal ini adalah hari Sabtu malam Minggu gitu ya. Tapi ya nggak tahu kenapa gitu ya bosku ya. Mungkin karena memang terlalu siang kami datangnya. Ini di depan ini ada Perempatan Mekah ya bosku ya.
kok dinamakan perempatan Mekah, kita kurang paham. Silahkan tanyakan ke yang ahli gitu ya bos. Kalau ke kiri kita ke Pantai Kedung Tumpang, kalau lurus kita ke Pantai Sine gitu ya bos. Pantai Sine Cemoro Sewu gitu ya bos ya. Ini habis ini itu yang paling saya suka itu jalanan di area Pantai Ndlodo gitu ya bosku ya. Itu Pantai Ndlodo itu banyak sekali pohon kelapa, terus rindang gitu ya bosku ya, bagus gitu ya pemandangannya. Pantai Ndlodo itu ya, kalau mau ke Pantai Ndlodo ya melihat view pemandangan jalan CLS nya ya turunkan ekspektasi panjenengan semuanya, karena Pantai Ndlodo itu masih benar-benar ala kadarnya dan benar-benar butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Tulungagung ataupun para investor ya bosku ya. Kalau dibandingkan dengan Pantai Midodaren amat sangat jauh gitu ya, bagaikan langit dan bumi untuk saat ini kawasan Pantai Ndlodo itu ya bosku ya. Dan informasi yang kami dapat, besok itu hari Minggu Pantai Ndlodo itu akan mengadakan festival layang-layang. Semoga nanti Pantai Ndlodo itu lebih dibangun lagi gitu ya bosku, lebih dipercantik lagi gitu ya bosku ya. Karena soalnya dibandingkan pantai-pantai yang lain, Pantai Ndlodo itu pantainya bagus loh, pasirnya itu ya pasir hitam, pasir besinya itu padat, terus area pesisir pantainya itu panjang gitu ya bosku ya. Tapi ya sayangnya ya masih minim gitu, fasilitasnya itu ya masih benar-benar sangat minim, dan dibilang dibandingkan pantai kawasan Tulungagung, entah itu Pantai Midodaren, Pantai Gemah, bahkan dari Pantai Kedung Tumpang pun pembangunan Pantai Ndlodo itu benar-benar masih di bawah pantai yang lain gitu ya bosku ya. Padahal view-nya benar-benar ciamik gitu ya. Di situ ada jembatan, terus ada sapi-sapi gitu ya bosku, ada sekelilingnya itu masih hutan, terus ada yang paling top itu ada pohon-pohon kelapa gitu. Tapi sayangnya di kawasan pantainya itu pembangunannya, fasilitas untuk wisatawan benar-benar sangat minim. Jadi panjenengan kalau melihat view pemandangan GLS di kawasan Pantai Ndlodo yang begitu cantik, kalau mau masuk ke kawasan Pantai Ndlodo turunkan ekspektasi panjenengan, karena ya pantainya itu benar-benar indah gitu ya. Bentang apa ya, pesisir pantainya itu benar-benar panjang, terus pasirnya itu benar-benar padat campur pasir besi gitu ya bosku ya. Tapi sayangnya untuk ya lapak-lapak penjualan makanan itu masih benar-benar ala kadarnya. Terus fasilitas pemandian atau toilet itu benar-benar masih minim. Kalau dibandingkan dengan Pantai Midodaren itu ada Alfamart, ada hotelnya, ada kolam renang, ada toiletnya di mana-mana free alias gratis. Tapi kalau Pantai Ndlodo ya mohon maaf, dibandingkan pantai-pantai di kawasan Tulungagung, bahkan dari Kedung Tumpang pun, Pantai Ndlodo saat saya membuat video ini benar-benar masih minim pembangunan gitu ya bosku ya. Jadi ya sorry to say gitu ya bosku ya. Ya memang biaya tiketnya murah, hari biasa itu cuma 5.000, sepeda motor cuma 2.000, tapi fasilitasnya juga masih ala kadarnya. Tapi soal view-nya, apalagi di CLS-nya itu benar-benar, di jalannya itu benar-benar wow, amazing gitu ya bosku ya.
Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kawan, ini kita memasuki kawasan atau area Pantai Dlodo ya bosku ya. Ini merupakan kawasan yang menurut kami benar-benar view-nya amat sangat cantik, amat sangat indah gitu ya. Sepanjang jalan ini ada tanaman pohon kelapa gitu ya bosku ya. Bisa panjenengan lihat. Ini aslinya view-nya benar-benar amat sangat bagus gitu ya. Ini salah satunya atau titik jalan favorit saya atau favorit kami itu ya di kawasan Pantai Dlodo ini ya bosku. Pas kawasan Pantai Dlodo ini ya bosku ya. View-nya itu benar-benar indah bosku, apalagi ini di jembatan ini di bawahnya tuh menghadap ke selatan itu benar-benar luar biasa gitu ya bosku ya. Tapi sayangnya ya pantainya, untuk kawasan wisata pantainya ya semoga saja ada perhatian lebih dari investor atau dari pemerintah kabupaten, terutama dinas wisata gitu ya bosku ya. Karena pantainya itu benar-benar amat sangat bagus, sangat-sangat cantik, sangat indah. Bentang pesisir pantainya itu panjang, terus ada pasir putih atau pasir hitamnya itu mengkilap gitu dan padat gitu ya. Ombaknya lumayan kencang. Tapi ya kalau dibangun itu ya bagus gitu ya, cocok untuk keluarga, cocok untuk anak-anak. Tapi ya sekali lagi ya jangan bermain di atau mandi di pantai gitu ya, karena mandi di pantai atau di laut itu benar-benar sangat berbahaya. Apalagi di sepanjang JLS ini langsung menuju ke samudra, laut lepas gitu ya bosku. Jadi ombaknya itu tidak bisa diprediksi, sangat membahayakan. Jadi kalau mau main ke JLS, ke kawasan pantainya, kalau bisa nggak usah aneh-aneh, nggak usah sok-sokan mandi karena emang berbahaya. Kalau mau mandi silahkan berenang di Pantai Midodaren, di sana disiapkan kolam renang. Kalau menginap di sana juga ada penginapan yang bagus gitu ya bosku ya. Ya setelah ini kita nanti menuju kawasan Pantai Sine Cemoro Sewu gitu ya bosku ya. Seharusnya sih rame, tapi kalau melihat sepinya jalan ya sepertinya daerah sana pun juga lumayan sepi ya bosku ya. Dan berbeda dari beberapa waktu yang lalu ya, seperti ramalan dari teman-teman netizen, teman-teman penonton, terakhir saya ke sana itu benar-benar sudah full dengan ya warung-warung, lapak-lapak, kafe dan sebagainya. Di sepanjang pantai itu benar-benar full ya. Padahal dulu sempat ditertibkan ya, bagaikan pisau bermata dua ya bosku ya. Di satu sisi kalau nggak ada pedagangnya ya susah gitu ya, kita mau makan mau gimana ya repot gitu ya. Tapi kalau terlalu padat dan nggak tertata dengan bagus itu ya agak kelihatan semrawut gitu ya bosku ya. Ya jadi semoga nanti ada rest area yang memang dikelompokkan itu ya bosku. Ini kita sudah memasuki kawasan Sine Cemoro Sewu bosku, dan bisa panjenengan lihat di kanan kiri ini ya seperti ini sekarang. Kalau dulu itu kita bisa melihat langsung indahnya laut, ya sekarang ya mau gimana lagi gitu ya bosku ya. Aku no comment ya, karena di satu sisi kita juga butuh, kalau nggak ada penjual ya gimana gitu ya. Ya ada penjual itu ya bagus, ada warung-warung, ada tempat makan, ada kafe, tempat ngopi, itu ya bagus gitu ya bosku ya. Tapi ya no comment lah aku gitu ya, biarkan teman-teman netizen saja yang berkomentar. Ini menurut panjenengan gimana ini. Ini kita sudah mendekati batas dari JLS gitu ya bosku ya. Sebelumnya itu saya udah lama nggak mentok ke arah barat itu, nggak pernah bosku ya. Dan orang-orang penjual di sini tuh ramah bosku, harga makanannya pun juga standar. Itu yang paling saya suka gitu ya bosku. Pedagang di sini tuh ramah-ramah, anak-anak muda, terus ibu-ibu itu ya ramah banget gitu ya bosku ya. Sejauh saya ke sini, pedagangnya benar-benar sangat memuaskan gitu ya. Benar-benar ramah, terus pelayanannya bagus. Ini bisa panjenengan lihat sekarang ya seperti ini.
ini ada yang mau dibangun, mungkin kafe atau tempat makan atau apa ya. Ya seperti inilah ya bosku ya. Saya kalau ke tempat wisata itu ya senangnya ya kulineran gitu ya. Selain menikmati pemandangan yang bagus ya kulineran, tapi kalau full sepanjang jalan warung-warung terus kita mau berhenti, kalau nggak ke warung kan malu gitu ya. Jadi ya gimana gitu ya bosku ya. Ya gimana ya, susah gitu ya. Di satu sisi ya warung itu ya penting gitu ya. Yang namanya tempat wisata kalau nggak ada penjual makanannya kita mau ngapain? Merongos kita kan nggak selalu bawa bekal, nggak selalu bawa makanan gitu ya bosku ya. Jadi pedagang atau warung itu ya penting, tapi kalau terlalu banyak ya ini nanti kemungkinan yang bagian sini juga bakalan full bosku ya. Yang di bagian sini itu bakalan full juga, tapi ya nggak tahu lah, biar teman-teman netizen sendiri yang menilai gitu ya bosku ya. Kalau untuk warung tuh bagi saya juga penting gitu, kafe-kafe bagi saya juga penting. Tempat wisata kalau cuman bonus nggak ada apa-apanya ya, kalau pemandangan tok kan ya nggak bagus gitu ya. Apalagi yang di atas tebing itu kita bisa menikmati view sambil minum es kelapa, kalau sore itu sambil minum es teh atau kopi hangat atau teh hangat, itu kan bagus gitu ya bosku ya. Tapi kalau full sepanjang jalan tempat makan dibangun bangunan yang nggak tertata dengan rapi kan ya nggak elok juga gitu ya bosku ya. Oke bosku, di depan sana kita memasuki kawasan Pantai Cemoro Sewu, sini Cemoro Sewu ya bosku ya. Kalau ke kiri atau ke selatan kita memasuki Pantai Sine Cemoro Sewu, kalau ke kanan itu ke arah Kalidawir ya bosku ya. Sementara kalau lurus dulu itu masih belum jadi ya bosku ya. Dulu itu mentoknya ya belok kiri ini, terus ke sana itu ditutup gitu ya bosku ya. Sekarang rame, ada anak-anak kecil yang sedang bermain layang-layang bosku. Ini pertama kalinya saya ke sini ya bosku ya. Ini pertama kalinya saya lewat JLS ini. Ini dari Pantai Sine Cemoro Sewu ke arah Brumbun atau Popoh gitu ya bosku ya. Kita lihat apakah ini sudah benar-benar tembus ke Brumbun atau ke Popoh. Jadi ya kita lihat saja ya. Ini di depan sana itu masih kita melewati, kalau di sini kan kecamatannya kan Kalidawir ya bosku ya. Kalau lurus itu yang saya tahu itu kawasan Tanggung Gunung gitu ya bosku ya. Bintoro itu sering sekali kirim pedus atau kirim kambing ke kawasan Tanggung Gunung ya bosku ya. Tapi ya lewatnya ya lewat jalur bukan JLS, karena JLS-nya ya sebelumnya kan memang belum dibuka dan belum jadi gitu ya bosku ya. Mungkin ini buat teman-teman yang mau ke Tanggung Gunung ke pesisir selatan mungkin bisa jadi alternatif ya. Tapi kita lihat apakah ini benar-benar tembus atau belum ke kawasan Brumbun gitu ya bosku ya. Soalnya ini baru pertama kalinya saya melintasi jalanan ini seumur hidup bosku ya. Karena kan ya memang baru dibuka gitu ya bosku, baru dibangun ini gitu ya. Dan sebelumnya saya kan memang belum pernah kesini gitu ya bosku ya. Kalau warung itu sudah banyak bosku. Semoga kedepannya nanti ada investor, ada atau dari pihak pemerintah Pertamina bikin pom bensin gitu ya bosku ya. Soalnya kalau misalnya BBM-nya habis itu ngeri gitu ya. Jadi saya berharapnya nanti kedepannya JLS-nya diresmikan, pom bensinnya ya ada gitu ya, ada pom bensinnya gitu ya bosku ya. Ya seperti ini perkembangan terbaru dari Sine Cemoro Sewu ke arah Pantai Brumbun Popoh gitu ya bosku ya, ke arah Pantai Brumbun, Pantai Popoh, tembusan ke Pantai Midodaren, Gemah, dan mungkin bisa sampai ke Prigi. Tapi kita lihat sampai mana ini pembangunannya. Dan ini dari arah barat ke timur dari Brumbun itu juga sudah dikerjakan bosku ya. Nanti menyatu gitu ya bosku ya. Jadi ya kita lihat gitu ya. Seperti ini kondisi terbaru JLS dari Pantai Sine ke arah Brumbun gitu ya bosku ya, ke arah Pantai Popoh. Dan tentunya dari Pantai Popoh itu kan ya Pantai Midodaren, Pantai Gemah, dan yang lain-lain gitu ya bosku ya. Di sana juga banyak pantai, dan tentunya
ya sama seperti yang ada di sini Cemoro Sewu, di sepanjang pinggir jalan itu. Kalau di Pantai Gemah ke barat itu ya full warung-warung dan lapak-lapak gitu ya, setan-setan penjualan gitu ya bosku ya. Soalnya kemarin atau kapan waktu itu saya kesana, tapi saya kesananya lewat kota Tulungagung ya, berputar gitu ya. Kalau misalnya sini jadi, jalan ini jadi ya keren gitu ya bosku, nanti bisa tembus ke Perigi gitu ya. Soal lapak-lapak itu kan yang komen kan para penonton ya, di komen itu banyak lah itu nanti seperti ini penjualannya banyak seperti yang di kawasan Puncak Bogor. Puncak Bogor itu awalnya cuma 1-2, akhirnya full sampai nggak kelihatan pemandangannya. Ya gimana gitu ya bosku, kita bukan orang berwenang, dan yang namanya pedagang kan juga mencari rezeki gitu ya bosku ya. Tapi ya semoga saja dibuatkan tempat khusus gitu ya, rest area, supaya orang kalau mau ke kulineran, mau beli-beli oleh-oleh ya di satu titik itu gitu ya, gak sepanjang full gitu, enggak gitu ya bosku ya. Itu sih maksud saya gitu ya bos. Tapi ini sepertinya ini masih baru di aspal bosku ya. Dan kita lihat ternyata cukup sampai di depan sini gitu ya bosku ya. Ini di depan sana itu masih pemadatan gitu ya bosku ya. Seperti ini ternyata batas akhir yang belum selesai gitu, daerah sini gitu ya bosku ya. Batas akhir pembangunan yang selesai kawasan sini ke CLS Dumbun itu ya sampai sini gitu ya bos. Sebenarnya motor itu bisa gitu ya bosku ya, tapi karena ini ada pembangunan dan kita nggak mau mengganggu, lebih baik kita putar balik saja gitu ya bos ya. Kita putar balik, kita lihat situasinya seperti apa. Ini ada banyak sekali material dan ini banyak sekali yang kerja gitu ya bosku ya. Jadi daripada mengganggu, kita review next selanjutnya gitu ya. Kita review selanjutnya saja gitu ya bosku ya. Jadi kita memilih untuk putar balik saja ya bos ya. Dan ini di selatan tanah itu masih banyak pemukiman bosku ya. Ke arah selatan itu masih ada pantai, dan di bawah jembatan itu ini bukan air gitu ya bosku ya, bukan sungai, tapi ini itu jalan menuju ke pemukiman yang ada di selatan sana gitu ya bosku ya. Oke ya, demikian saja ya bosku, ini videonya ini sudah hampir 1 jam. Kita sudahi. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada kritik-kritik, itu wajar, itu pendapat pribadi kami gitu ya bosku ya. Dan sebagian kalau soal lapak-lapak itu kita sadur dari komentar teman-teman netizen gitu ya bosku ya. Kalau kita sih ada pedagang atau enggak ada, itu enggak ada masalah gitu ya bosku ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.